Kira-kira sampai kalau nggak pernah punya salah, nggak pernah dosa, nggak pernah punya kekurangan, kira-kira minta ampun kepada siapa? Zaman nggak pernah nyalai orang, minta ampun sama siapa? Sahabat pernah merasa nggak kalau kita minta maaf sama manusia? Pernah atau tidak? Bagus. Al-afu, Allah mempunyai nama yang maha pemaaf. Al-Ghafur, Al-Ghafar, Allah yang memberi pengampunan. Kalau kita nggak pernah berdosa sama Allah, kira-kira benar nggak kita istighfar itu sama Allah? Saya mau tanya, kalau kita tidak pernah berdosa kepada Allah, terus kita minta ampun sama Allah, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Benar apa salah? Jadi hakikat istighfar adalah hakikat pengakuan seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan pengakuan yang demikian ini adalah orang-orang yang sadar, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang penuh dengan pengakuan, orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan dan kebodohan. Maka indah suara orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Yuhib, Allah menyintai. Kecintaan Allah itu kepada seorang hamba yang selalu minta ampun dengan dosa-dosa sekecil apapun yang dia terus-menerus menyadari atas kelemahan dan kekurangan diri. Ini yang disebut manusia yang menyadari dan memiliki akal. Kalau andai kata manusia ini tidak memiliki dosa, niscaya akan dihancurkan alaminya oleh Allah. Karena Allah berfirman, kalau manusia tidak beristighfar kepadaku, manusia tidak mengakui dosa, karena mereka semuanya sudah bagus dan indah. Kemudian neraka itu untuk siapa? Jadi Allah telah menciptakan neraka dan surga itu tidak akan sia-sia dan tidak akan gratis. Setiap apapun yang disediakan berarti harus ada yang menempati. Maka tinggal pilihan. Pilihannya, barang siapa yang takwa, aku sediakan surga yang mengalir sungai-sungai. Dan barang siapa yang tidak takwa kepadaku, maka Allah Ta'ala menempatkan di neraka. Kan dua pilihan. Kalau kita hubungkan dengan satu ayat ini yang sudah sering saya katakan, udah kalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi Allah memberikan petunjuk hanya kepada orang takwa dan tidak diberikan petunjuk bagi orang yang tidak takwa. Jadi kalau kita nggak takwa, jangan berharap dapat petunjuk dari Allah. Seperti orang yang dapat petunjuk itu diibaratkan orang yang berjalan memiliki dua mata. Pasti
pasti dia tahu jalan ini gelap, ini lubang, ya, ini duri, ini paku, dia minggir. Tapi kalau orang yang buta, dia jalan pasti dia menemui satu kesalahan, akan menginjak duri, akan tersesat, akan celaka, akan binasa. Buta. Kebutaan manusia ini bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya. Jadi takwa itu bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya. Kalau sudah buta mata hatinya, dia tidak mengerti siang dan malam. Hidupnya pun tergantung kepada alam. Rezekinya tergantung kepada pekerjaan. Rezekinya tergantung kepada mertua atau besan. Rezekinya tergantung kepada semua makhluk yang didambakan. Rezekinya selalu berharap, itu bukan kepada Tuhan. Ini orang buta. Mau tidak mau, demikianlah orang yang buta hatinya. Sekali lagi kita bertanya, keyakinan itu di mulut atau di hati? Saya tanya, dijawab dengan jujur. Apakah orang yakin itu di mulut atau di hatinya? Sampai yakin atau tidak yakin bahwa kita mempelajari satu ayat ini itu lebih baik daripada kebaikan dua alam semesta di dunia ini? Percaya atau tidak? Katanya siapa? Kalau kita berpegang pada pedoman bahwa yang berbicara itu adalah Nabi Muhammad SAW melewati satu hadisnya, niscaya kita ini tidak akan menyia-nyiakan dan kita tidak meragukan. Tetapi kalau itu pribadi saya sendiri yang berbicara, Anda boleh tidak percaya, silahkan. Tetapi kalau makalah, artinya Nabi SAW bersabda, seorang pemimpin yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah ingkar, yang tidak pernah khianat, yang tidak pernah merasa nikmat di dunia, yang kita yakini imam dari segala imam kebaikan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya atau tidak percaya, yang tidak percaya berarti sudah keluar Islamnya. Sedangkan yang percaya adalah bagian orang yang beriman, yang percaya pada hari akhir. Itu orang yang percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu percaya. Jadi meletakkan ketakwaan tadi tidak akan bisa mencapai ketakwaan itu kecuali dengan ilmu. Ilmu adalah bagian dari petunjuk. Dan tidaklah disebut orang itu berilmu sebelum mereka belajar. Dan tidak sebut mereka orang yang belajar kalau tidak ada kesungguhan di dalam belajar. Jadi tidak ada sesuatu petunjuk yang diberikan kepada manusia itu semata-mata dia langsung dapat petunjuk. Itu mustahil. Kita tidak bisa mengikuti. Ada satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kita Nabi Umi, Nabi buta huruf, tidak perlu sekolah, tidak perlu belajar, tidak perlu berguru, tidak perlu dia mencari sesuatu yang sifatnya pelajaran. Itu tidak bisa diikuti. Karena Nabi itu ketetapan ketentuan pemberian mawahib yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak sama dengan kita. Kalau kita diperintahkan untuk belajar, diperintahkan untuk membaca dan menulis,
diperintahkan untuk mendengar, diperintahkan kita untuk bersungguh-sungguh di dalam ketakwaan, karena kita bukan nabi. Sekali lagi, dan tidak didapatkan ilmu itu, pelajaran itu, petunjuk itu, kecuali orang yang sungguh-sungguh. Kita bertanya, sudah sungguh-sungguh atau belum kita takwa kepada Allah? Kata-kata inna berarti sungguh-sungguh, yang kita harus konsentrasikan hidup kita dengan pelajaran-pelajaran agama yang benar-benar, yang sudah tidak diragukan lagi tentang mukjizatnya. Ini orang yang takwa. Saya mau bertanya lagi, percaya kalau Al-Quran ini mukjizat? Percaya atau tidak? Percaya nggak satu ayat ini ya bisa mengangkat derajat manusia, memuliakan manusia dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Dan ada lagi satu ayat, yang mana satu ayat ini akan menghinakan manusia sampai dia mati. Hanya satu ayat. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh buktikan. Satu ayat yang pendek saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Anda mau betul-betul melaksanakan dengan alhamdulillahirabbil alamin, kita gunting, kita potong, kita bawa kemana-mana, asal jangan tempat yang kotor, yang najis. Kita sakui, kita cium, kita hargai, kita tinggikan, kita ini tidak usah dibaca. Hanya ayat inilah yang menyelamatkan aku dalam hidupku, dalam kesehatanku, di dalam semua bentuk. Satu ayat dirasakan dengan cermat, dengan teliti, sampai betul-betul bergetar hatinya orang beriman dengan satu ayat. Alhamdulillah. Kemudian ada satu ayat lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim, sengaja atau tidak sengaja dia masukkan di dalam kotoran atau sampah atau di tempat yang najis, engkau bisa melihat manusia. Satu contoh, kalau ayat itu mengandung mukjizat, kita sering memperhatikan kalau kita bikin undangan, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan emas, dan undangan itu harganya satu undangan Rp200.000. Tebal, ada surat An-Nisa. Beri undangan, bagus, siapa yang tidak bagus menghidupkan Islam, tapi sungguh tidak bagus saat undangan itu dibuang di sampah. Kelupaan yang dapat undangan, ala undangan ini nggak ada, atau ada tulisan Bismillah, ada surat An-Nisa, masuk di sampah. Kalau engkau memperhatikan yang demikian, sebelum dia minta ampun Tuhannya kepada Rabbnya dan mencari kesalahan-kesalahannya, tidak lama, umur 1 tahun 2 tahun, perceraian terjadi yang sekarang sudah menyebar, yang tulisan emas, yang nikahnya di gedung yang mahal, tapi 1 tahun 2 tahun bukan bahagia hidupnya, dihancurkan sama Allah. Ya, mudah-mudahan yang belum tahu, bikin undangan jangan sekali-kali menuliskan di tulisan kertas undangan, bukan tidak bagus, tapi tidak pantas. Tidak pantasnya kalau orang tidak mengerti undangan itu dibuang di sampah.